kita bicara masalah Tritunggal, sebetulnya saya teringat akan seorang teman saya yang mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak, dan dia pernah ditanyai temannya mengenai masalah Tritunggal. Dia tanya mengenai masalah Allah, Anak, dan Roh Kudus. Itu hubungannya bagaimana? Bagaimana Allah bisa beranak dan lain-lain. Teman saya yang guru bahasa Inggris ini dengan enteng dia menjawab bahwa kamu tidak akan ngerti sebelum kamu percaya Yesus. Itu problem utama di dalam kita mengerti masalah Tritunggal. Jadi menurut saya ini adalah jawaban yang keren. Jawaban yang benar di dalam kita bicara tentang mulai diskusi tentang masalah Tritunggal. Oke, kita akan melihat beberapa hal yang perlu kita bicarakan di sini. Nah, pertama adalah sebetulnya kita bicara Alkitab secara literal tidak pernah merumuskan tentang Allah Tritunggal. Jadi kalau Anda melihat Alkitab, tidak akan ada satu kata-kata Tritunggal di belakangnya Allah maupun di belakangnya Yesus maupun di belakangnya Roh Kudus. Nah, itu sebabnya topik ini sebetulnya topik yang mungkin banyak yang ditanyakan, wajar kalau mereka tidak mengerti tentang masalah hal itu. Mestinya kita tidak perlu memaksakan juga tentang masalah Tritunggal ini kalau kita tidak mengerti. Sebetulnya kalau kita mau mengerti tentang masalah Allah Tritunggal, Yohanes 14 bicara tentang hubungan dan peran Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus melalui percakapannya dengan murid-muridnya. Sebetulnya pasal ini sangat komplit, sangat lengkap tentang masalah hubungan dan peran daripada Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Ya. Kalau kita lihat ayat 1 sampai 14 itu tentang hubungan Allah dan Yesus. Kemudian 15 sampai 31 tentang hubungan Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Ya. Bagian ini dimulai dengan pernyataan Yesus. Jadi Yesus itu sudah mau disalibkan. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan dia berkata, karena dia pamit pada murid-muridnya bahwa dia akan pergi dan dia akan disalib, mungkin secara tidak langsung dia tidak bisa disalibkan, tapi dia akan meninggalkan murid-muridnya, maka dia mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Oke, kalau kita bicara ada seorang yang menanyakan bahwa dia akan pergi, pasti kita akan menanyakan tujuannya. Ya. Kita akan menanyakan tujuannya kemana, dan jalan ke sana itu bagaimana. Dan sebetulnya di dalam pasal ini ada 3 muridnya yang mempertanyakan tentang masalah itu. Yang pertama adalah masalah Thomas, kemudian ada Filipus yang bertanya, yang ketiga tentang masalah
Yudas, ya, yang bukan Iskariot. Jadi yang pertama adalah Thomas yang mempertanyakan tentang masalah jalan. Yang kedua tentang masalah hubungan Yesus dengan Bapa itu ditanyakan oleh Filipus. Kemudian yang ketiga adalah tentang masalah Roh Kudus. Itu ditanyakan oleh Yudas. Ya. Jadi pada bagian ini cukup lengkap. Kenapa Yesus kemudian menjelaskan, dari penjelasan inilah kita akan mencoba belajar sebetulnya pengertian daripada Allah Tritunggal itu bagaimana. Pertama kata Thomas kepadanya. Sebetulnya pernyataan Yesus bahwa dia akan pergi ke suatu tempat dan menyediakan tempat bagi murid-muridnya itu menimbulkan satu pikiran yang berbeda daripada Thomas. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Maka kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Statement ini sebetulnya mungkin tidak akan menjawab pertanyaan dari Pak Thomas. Kami tidak tahu engkau pergi. Pergimu itu kemana? Jadi orientasi daripada Thomas, pemikirannya adalah orientasi yang menyangkut dia berada di dunia. Sedangkan Yesus bicara tentang kepergiannya itu adalah tidak di dunia ini. Sehingga dia tidak akan bisa menjelaskan kepada murid-muridnya bagaimana jalan ke situ kecuali mereka nanti meninggal dan bisa ke surga bersama-sama dengan Yesus. Ini statementnya. Jadi kalau kita lihat bagian ini, menjadikan tempat benar. Kemudian percakapan Yesus dengan Thomas, Tuhan, ini merupakan satu polemik yang ada di dalam pikiran Thomas. Sebetulnya Yesus ini kemana? Kemana dia pergi itu? Dan bagaimana jalan ke situ? Tapi jawaban Yesus nggak match dengan pertanyaan Thomas. Akulah jalan. Bagaimana? Tentu yang dimaksudkan Thomas bukan ini. Akulah jalan. Bagaimana Yesus menjadi jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kita melihat bagian ini. Ini pikiran Thomas. Sebenarnya kalau kita melihat pikiran Thomas di sini, ini adalah pikiran Thomas. Pikiran Thomas jalan kemana? Tuhan Yesus cuma kemana? Dia harus tahu tempatnya di mana. Kalau dia tahu tempatnya di mana, mungkin di tempat rekreasi atau di mana, mungkin dia bisa menelusur jalannya untuk kemana. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang masalah ini, pasti kita bisa melihat bahwa pikiran Thomas ini pikiran yang tidak match dengan Yesus. Pikiran tidak match dengan Yesus ini adalah karena Yesus berbicara tentang hal-hal rohani atau surgawi, sedangkan Thomas berpikiran tentang hal-hal duniawi. Nah, itu sering terjadi dalam pemikiran kita bagaimana sebetulnya seorang ketika menjelaskan tentang Allah Tritunggal itu seringkali dikaitkan dengan masalah-masalah yang ada di dunia. Bagaimana kondisi itu dimatchkan dengan apa yang tampak. Kondisi itu tidak mungkin match dengan apa yang dikatakan Alkitab. Jelas perkataan Yesus tentang akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu tidak match dengan apa yang ditanyakan Thomas. Mungkin Thomas berpikiran Yesus pergi ke tempat rekreasi atau tempat di mana yang indah di dunia ini,
lalu dia berjalan ke situ, ke suatu tempat, dan dia bisa menelusuri jalannya kemana. Itu sebabnya kami tidak tahu kemana engkau pergi, gimana kami tahu jalan ke situ. Nah, ini yang menjadi masalah sebetulnya. Karena kita harus menerjemahkan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, harus membedakan apa yang dikatakan Yesus tentang hal rohani maupun atau hal duniawi. Itu yang perlu kita perhatikan benar-benar. Jadi kalau kita melihat di sini jelas bahwa pikiran Thomas ini sangat berbeda dengan pikiran Yesus. Nah, Yesus sebetulnya kalau dilihat dari sisi rohani, surgawi, dia sudah betul. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, akulah jalan. Jadi kalau orang mau pergi ke tempatnya Yesus, dia harus percaya kepada Yesus. Ya. Kemudian dia harus percaya bahwa Yesus adalah kebenaran. Dan dia harus percaya bahwa Yesus adalah, di dalam Yesus adalah kehidupan yang sebetulnya yang kekal, kehidupan yang kekal. Itu yang sebetulnya mau dikatakan oleh Yesus. Jadi jalan yang dipikirkan oleh Thomas ini jelas berbeda. Jadi jangan sampai kita mengkaitkan tentang masalah Tritunggal dengan pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiran kita. Bagaimana mengkaitkannya. Nah, ini ada lagi pertanyaan Filipus. Jadi kalau kita melihat pertanyaan Filipus ini sebetulnya mungkin pertanyaan Filipus ini agak berbeda. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak, ayat 6, tidak semua datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan telah melihat dia. Jadi sekiranya kamu mengenal itu. Jadi dari pernyataan, karena Yesus di sini juga berbicara tentang masalah Bapakku. Ini membingungkan dalam pikiran Yesus, dalam pikiran Filipus. Sebetulnya yang dimaksudkan Bapa oleh Yesus itu siapa? Itu pikiran Filipus. Ya. Jadi pertanyaan Filipus ini menyangkut masalah hubungan Allah dan Bapa. Padahal yang mereka tahu Yesus ini adalah anak Daud yang lahir di Bethlehem dan hidup di Nazaret pada masa ininya. Nah, Allah dan Bapa itu hubungannya bagaimana? Pikiran itu yang tidak yang sedang ada di dalam pikiran Filipus. Nah, ini juga kalau kita melihat pikiran ini sama dengan pikiran Thomas. Karena pikiran daripada Filipus adalah pikiran yang duniawi. Kalau dia seorang anak, dia pasti mempunyai bapak, dan bapak itu dia juga mempunyai ibu. Nah, ini konsep yang harus kita pikirkan. Dan ini sering menjadi satu pertanyaan dunia maupun merupakan hinaan terhadap orang Kristen. Bahwa Allah Bapa itu adalah kalau dia punya anak berarti bidannya siapa, dan ini macam-macam pertanyaan seperti ini. Nah, ini pertanyaan Filipus sama karena pikiran dia pikiran duniawi. Sedangkan Yesus bicara tentang masalah yang surgawi. Jadi kalau kita lihat kata Yesus, permisi Pak. Ya. Ini tadi kayaknya slide-nya belum pindah, Pak. Slide presentasinya belum ganti. Belum ganti ya? Iya. Nah, ini udah. Ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Bentar.
Jadi telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Kenapa? Karena pikirannya dia adalah pikiran yang duniawi. Dia memikirkan Bapa itu adalah Bapa yang bisa dilihat secara visual. Ya. Sehingga dia bisa mengenal, bisa mengerti. Tetapi hal itu bukanlah maksud Yesus. Tentu yang dimaksudkan dia adalah Allah yang rohani, Allah artinya Allah yang dalam bentuk spiritual yang tidak bisa dilihat secara visual oleh manusia kecuali oleh Yesus sendiri. Ini yang sebetulnya dikatakan oleh Yesus, jawaban Yesus pada Filipus. Jadi kalau kita melihat bagian ini, kita bisa melihat bahwa kata Yesus, setelah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang dikatakan yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah pada pekerjaan itu sendiri. Nah, apa yang dikatakan Yesus ini pasti membingungkan bagi Filipus. Pasti mungkin tidak memuaskan Filipus. Kenapa? Karena pikiran Filipus selalu visual. Pikiran Filipus selalu duniawi. Dia pengen melihat Bapa dalam bentuk fisik yang dia bisa dilihat dengan mata dia sendiri. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Yang dimaksudkan Yesus adalah bagaimana dia adalah merupakan Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya. Sehingga karena mereka tidak bisa mengenal Allah, maka mereka bisa mengenal Allah di dalam dirinya. Itu yang ingin disampaikan Yesus kepada Filipus. Jadi dia mengatakan, tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, problemnya adalah di sini, Yesus sebetulnya menyadari bahwa itu tidak dimengerti oleh Filipus, kata-katanya itu. Tetapi dia mengatakan, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kalau pekerjaan Yesus bisa dilihat secara visual. Tetapi kalau dia ingin melihat Bapa, tidak bisa dilihat secara visual. Karena itu ada otomatis di dalam diri Yesus. Karena dia dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi yang kita lihat di sini, tidak percayalah pada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, kalau kita melihat di sini adalah bahwa barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tadi sudah menyatakan bahwa dia dengan Bapa itu adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Akhirnya karena Yesus percaya bahwa Filipus belum mengerti apa yang dikatakan, maka dia ingin menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan itu merupakan bukti bahwa dia dan Bapa adalah satu. Kenapa demikian? Karena apa yang dikerjakan oleh Yesus, pekerjaan-pekerjaannya, mujizat-mujizatnya di dunia, itu tidak mungkin
bisa dilakukan oleh seorang manusia. Mari kita lihat bersama apa yang dikerjakan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Itu di dalam Yohanes 8 ayat 58. Jadi kita melongok sedikit kepada Yohanes 8 ayat 58. Itu dikatakan Yesus ketika dia berdiskusi dengan orang-orang Farisi dan Yahudi. Ya. Nah, yang pertama kita lihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Yang pertama kita lihat adalah tentang masalah penciptaan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Di sini kita lihat bahwa kata Allah di sini kita menunjukkan bahwa itu adalah plural. Jadi kalau kita melihat bagian ini, kita bisa menunjukkan bahwa di sini dalam masalah menciptakan, Yesus sudah bersama-sama dengan Allah. Jadi sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan laut segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Sehingga Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 20, apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak dari pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi sebetulnya meskipun Allah itu tidak ada, maka kita bisa tidak bisa kita, maksudnya meskipun Allah itu tidak bisa kita lihat, maksud saya bukan berarti bahwa dia tidak ada. Nah, manifestasi keberadaan Allah itu dinyatakan di dalam ciptaannya, di dalam karyanya. Ya. Newton pernah didatangi oleh seorang temannya yang ateis. Dia sebetulnya pernah membuat satu model maket tentang tentang alam semesta dalam bentuk yang luar biasa. Nah, temannya ini ateis dan dia membuat tentang alam semesta ini dengan pikiran tentang alam semesta ini sangat pas dengan keadaan pada waktu, dengan sangat ilmiah sekali. Ketika temannya datang, dia menanyakan, siapa yang membuat ini? Ini luar biasa. Tentang alam semesta, bagaimana dia dimodelkan dan dibuat satu maket yang seperti ini adalah satu hal yang luar biasa. Apa jawab Newton? Nggak ada. Nggak ada yang jawab. Nggak ada yang menciptakan. Nggak mungkinlah seperti ini tidak ada yang menciptakan. Lalu dia mencoba lagi menjelaskan, menanyakan lagi kepadanya. Nggak mungkin. Sesuatu yang luar biasa seperti ini nggak ada yang menciptakan. Pada akhirnya Newton mengatakan, kalau kamu mengatakan hal ini ada yang menciptakan, apalagi alam semesta. Allah yang tidak bisa dilihat oleh Filipus, Bapa yang tidak bisa dilihat Filipus, itu bisa dilihat dari karyanya. Ya. Itu yang ingin dinyatakan Yesus kepada Filipus, ya. Jadi itu yang kita lihat di dalam bagian ini. Jadi Allah menciptakan ini dengan firman, dan luar biasaan daripada alam semesta ini adalah luar biasa. Bagaimana hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6 itu adalah hal yang sangat luar biasa dalam menciptakan ini. Kemudian kita lihat, kalau kita membaca Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, bagaimana tentang perkawinan di Kana, Yohanes mengatakan bahwa itu adalah mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus dalam perjalanan hidupnya.
Itu dinyatakan di dalam Yohanes pasal 2. Nanti bisa dilihat sendiri. Yesus mengubah air menjadi anggur. Jadi dia mengubah air ini, H2O ini menjadi fruktosa. Saudara, di lab manapun Anda tidak akan pernah menemukan hal seperti ini. Kenapa dia bisa melakukan ini? Dan ini dikatakan oleh Yesus. Jadi ketika Yesus, ibunya meminta Yesus bahwa mereka kehabisan anggur, Yesus sebetulnya agak protes. Karena apa yang mau bu ibu? Saatku belum tiba, artinya belum saatnya dia bekerja untuk menyatakan kepada dunia bahwa siapa sepenuhnya dia. Namun ibunya Maria ini yang melihat Yesus seperti itu, dia mengatakan kepada pemimpin pesta, apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Dia percaya bahwa Yesus akan melakukan itu. Karena dia merasa bahwa dia adalah ibunya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia menyuruh tempayan-tempayan itu diisi dengan air. Jadi tempat pembasahan untuk membasuh kaki, air untuk membasuh kaki ini diisi air, kemudian dicedok, dan dicedok itu setelah dicedok kemudian disuruh Yesus untuk membawa pada pemimpin pesta. Jadi ketika pemimpin pesta itu merasakan anggur, dia heran sekali. Jadi kalau kita lihat di situ di dalam akhir dari cerita ini, pemimpin pesta itu mengatakan bahwa biasanya orang melakukan pesta itu menyediakan anggur yang lebih baik dahulu, kemudian baru yang kurang baik. Tetapi kamu menyediakan anggur yang baik sampai akhir daripada pesta. Jadi pemimpin pesta itu seperti quality control tentang masalah apa yang diperbuat Yesus. Merupakan satu bukti bahwa air yang diubah tadi adalah bisa menjadi anggur, dan ini benar-benar rasa anggur. Kenapa demikian? Karena dia adalah Allah. Kalau dia bisa menciptakan alam semesta hanya dengan firman, berarti itu bukan hal yang besar mengubah air menjadi anggur. Mengubah H2O menjadi fruktosa, itu bukan hal yang besar bagi Yesus. Jadi sebetulnya itu yang ingin dikatakan kepada Filipus oleh Yesus. Paling tidak percayalah pada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Karena kamu akan melihat. Jadi di sini tujuan daripada Yesus melakukan mujizat adalah, salah satunya adalah untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah. Ini kita lihat. Ini cerita tentang Lazarus. Lazarus ini telah mati selama 4 hari. Jadi ketika dia tahu sakit, maka Yesus justru dia berlambat-lambat untuk datang ke tempat Lazarus. Kenapa? Karena dia ingin menyatakan kepada dunia siapa sebenarnya dia. Jadi kalau 4 hari sebetulnya, kalau kita melihat bagian ini, mestinya mayat ini sudah mengalami dekomposisi. Ya. Dia mungkin sudah baunya sudah tidak enak. Ya. Di proses ini. Itu sebabnya Yesus datang. Kemudian karena semua orang tidak percaya, maka dia meminta Lazarus keluarlah. Hanya dengan perkataan, Lazarus itu kemudian keluar. Dan dia menjadi hidup. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia adalah Allah. Karena Bapa di dalam dia.
dan dia di dalam Bapa. Ya, Allah yang bisa menciptakan alam semesta ini, bisa menciptakan manusia ini. Bukan hal yang besar bagi Allah untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Jadi ini adalah yang ingin dijelaskan bagaimana oleh Filipus kepada Filipus oleh Yesus bahwa dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan kita lihat, ini alam juga tunduk pada kuasanya. Ini ceritanya tentang masalah Yesus dan murid-muridnya pergi ke seberang di danau, dan mereka di tengah-tengah itu perahunya mengalami oleng. Jadi kalau kita lihat pada waktu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dia bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepadanya, pada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, di sini kita melihat bahwa muridnya sebetulnya belum tahu siapa dia. Belum tahu bahwa Allah di dalam dia dan dia di dalam Allah. Dia di dalam Bapa. Inilah yang kita masukkan di sini adalah bagian daripada Tritunggal, sebetulnya kalau kita lihat adalah ini. Yang ingin dijelaskan Yesus. Yesus tidak menguraikan dengan apa yang bisa kita lihat di dalam duniawi, tetapi dia mengatakan dengan apa yang paling tidak percayalah pada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat, mereka menjadi sangat takut dan berkata pada seorang yang lain, "Siapa yang gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mestinya mereka tidak takut kalau ada badai. Kenapa? Karena yang menciptakan semua alam semesta itu ada di dalam perahu mereka. Tapi mereka begitu khawatir. Ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Filipus tadi. Bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi percayalah pada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kenapa Yesus bisa? Karena dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Karena Bapa dan dialah yang menciptakan alam semesta ini. Maka angin itu pun reda. Ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian kita lihat Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau kita lihat Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau misalkan Anda sedang mengadakan acara Natal, berapa yang Anda undang, berapa? 500 orang misalkan. Tentu akan sibuk sekali Anda menyiapkan rotinya, menyiapkan ininya, semua. Nabi Yesus ini sebetulnya ketika dia melihat orang berduyun-duyun ingin mendengarkan dia iba. Ini harus diberi makan orang-orang karena mereka lapar. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kemudian ada seorang anak yang membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Karena mereka tidak memungkinkan untuk beli, maka disuruhlah ambil bagian ini. Saudara, untuk bisa memberi makan 5.000 orang, Anda perlu memerlukan satu bahan-bahan yang luar biasa. Anda memerlukan persiapan yang luar biasa. Tetapi Yesus tidak perlu. Dia hanya berdoa kepada Tuhan. Kemudian membagi roti itu kepada 5.000 orang. Dan sisanya 12 bakul. Kenapa? Karena dia Allah.
Dia adalah orang yang bisa melakukan apa saja yang diinginkan manusia. Dialah yang menyiapkan segala kebutuhan manusia dari alam semesta ini. Ya. Dialah yang menciptakan apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam semesta ini. Sehingga kita bisa melihat bahwa dia memberikan makan 5.000 orang. Ini adalah, kita nggak mengatakan di sini kemudian. Nah, mungkin kalau kita melihat bagian semua apa yang dilakukan Yesus, kita tidak cukup untuk membicarakan di sini. Apa yang saya sampaikan tadi adalah yang penting-penting, yang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Pekerjaannya adalah pekerjaan Allah yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Itu sebabnya Dia berani mengatakan kepada Filipus bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita lihat, ini satu hal yang untuk mengakhiri bagian daripada pekerjaan-pekerjaan Yesus ini, saya kutipkan dari Matius 11 ayat 4 sampai 6. Cerita ini adalah cerita ketika Yohanes mau dipotong kepalanya, mau dihukum, dipotong kepalanya. Tentu Yohanes Pembaptis itu berpikir bahwa sebetulnya masalah ini hal yang mudah bagi Yesus untuk meniadakan hal-hal seperti itu. Tetapi Yesus tidak melakukan. Kita tidak tahu apa yang maksudnya Yesus. Mungkin karena tugas Yohanes sudah dianggap selesai. Jadi kalau itu sebabnya Yohanes ketika mendengar tentang Yesus diam saja dan tidak melakukan itu, dia menyuruh murid-muridnya tanya kepada Yohanes, haruskah kami menunggu orang lain atau kami percaya pada Engkau? Ya. Maka Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus tidak pernah menjawab mungkin keinginan daripada Yohanes Pembaptis supaya dia diselamatkan dari Herodes. Kita tidak pernah tahu kenapa. Karena itu adalah kedaulatan Allah. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Dia berdaulat dan dia mengerti apa yang harus diselesaikan manusia itu selesai atau tidak. Ini adalah hal yang perlu kita lihat di dalam bagian ini. Oke. Kemudian efek daripada hubungan Yesus dan Bapa pada murid-muridnya. Kalau kita bisa melihat hubungan dengan Yesus, maka Yesus berjanji bahwa kita bisa melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Doa dalam namanya akan dilakukan Yesus. Doa dalam namanya akan dilaksanakan, artinya akan dikabulkan oleh Yesus. Ya. Jadi di sini Yesus pernah mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ya. Itu adalah tujuan pekerjaan Yesus juga. Jadi jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Syaratnya adalah satu, ketaatan.
juga bagi saya syaratnya dua. Ada syarat tambahan. Jadi akan segala perintahku, dan kemudian tentang masalah kedaulatan Allah. Allah berhak mengatakan tidak, Allah berhak mengatakan ya kepada manusia. Kenapa? Karena dia berdaulat, karena dia adalah Allah. Dia yang memiliki kita. Dia yang berhak memutus atau menyambung hidup kita. Dia yang berhak menyembuhkan atau membiarkan kita meninggal. Itu adalah kedaulatan dia. Karena dia punya rencana terhadap diri kita. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepada seorang penolong lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini dia mulai berbicara tentang Roh Kudus. Ya. Di sini Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Bapakku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Problem bagi Iskariot. Sebetulnya Yudas ini berbicara tentang kenapa Yesus kok hanya menampakkan pada mereka saja, bukan kepada dunia. Maksudnya kalau dunia ini dia bisa semua, bisa diselamatkan semua, mereka akan lebih bagus. Itu menurut pemikiran Yudas. Tapi Yudas lupa bahwa sebetulnya tidak semua orang mempunyai respon yang positif terhadap Yesus. Tidak semua orang percaya kepada Yesus, ya bisa percaya dengan Yesus. Jadi itu sebabnya saya tekankan bahwa keselamatan itu sifatnya pribadi. Ketika Yesus mengatakan karena Allah mengasihi dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Allah mengasihi dunia ini. Dikaruniakan pada Allah, anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadaku. Jadi konteks ini tidak bicara tentang dunia. Dia hanya bicara pada yang percaya. Jadi keselamatan itu jangan salah. Sifatnya pribadi. Sifatnya adalah bukan sesuatu yang general, yang umum. Yesus memang mempunyai tujuan menyelamatkan dunia. Tetapi barang siapa percaya padaku, maka dia akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi keselamatan itu sifat yang pribadi. Ya, jangan salah. Jika seorang mengasihi, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kalau kita lihat ini Yesus secara Tritunggal bicara tentang masalah bagaimana dia berada di dalam kita. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau kita melihat dari bagian ini, kita jelas bahwa barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Artinya orang itu tidak akan bisa, Yesus tidak akan menyatakan dirinya kepada orang itu. Dia hanya menyatakan dirinya kepada orang yang mau percaya kepada dia. Jadi jangan salah. Jadi kalau Anda tidak taat kepada Tuhan, kemudian Anda merasa sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, sekali lagi bahwa itu bukan karena Yesus tidak mau dengan Anda, tapi Anda yang tidak mau dengan Yesus. Karena janji Yesus adalah satu,
Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya. Jadi kalau janji dan peran penghibur ini, janji akan penolong, itu dipenuhi ketika Yesus sudah pergi. Dan memang itu janji Yesus. Jadi begitu pergi, dia akan menurunkan Roh Kudus. Ya, itu ada di dalam kitab seluruh kisah para rasul. Kalau kita lihat di sini kata Roh Kudus itu mendominir kitab para rasul. Dunia tidak bisa melihat, mengenal dan menerima, tapi Dia menyertai kita dan diam di dalam kita. Karena apa? Karena kita percaya. Dunia tidak bisa melihat karena dunia tidak percaya kepada Dia. Kita ditinggalkan dan Dia akan hidup bersama Dia. Itu dikatakan kepada murid-muridnya, ya, bahwa Dia akan meninggalkan murid-muridnya. Tapi Dia akan memberikan penolong kepada kita. Penghibur atau penolong membuat kita tahu, atau Roh Kudus, bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Mana? Jadi sebetulnya antara Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu bekerja bersama-sama. Mereka tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita tidak akan mempunyai keyakinan terhadap Bapa dan Yesus kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kita. Jadi kita bisa mentaati firman Tuhan kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Dan Bapa dan Yesus akan menjalankan apa yang kita minta. Jadi kalau bagian-bagian terakhir dari bagian ini, ayat 21-25 itu tentang makna bagaimana mengasihi Yesus. Artinya, kalau kita taat pada Yesus adalah kita harus taat. Kalau kita mengasihi Yesus, kita harus taat. Itu maknanya. Jadi mengasihi Yesus berarti kita taat pada firman-Nya. Taat kepada perintahnya. Roh Kudus, peran Roh Kudus adalah mengingatkan kita, yang mengajarkan kita, yang membuat kita mengerti tentang siapa Yesus dan Bapa, yang membuat kita mengerti apa yang menjadi pekerjaan Yesus dan Bapa. Kemarin saya berpikir-pikir, kenapa ketika Paskah, kenapa kok bisa Yesus itu mati dan menebus dosa kita? Satu hal yang saya pikirkan, karena Dia Allah, karena Dia suci, karena Dia agung. Mungkin kalau Musa atau siapapun yang disalibkan tidak mempunyai efek terhadap kita. Dia bisa demikian karena Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan itu merupakan satu cara Tuhan bagaimana membuat kita percaya kepada Dia. Kita diutus dalam Bapa, dalam nama Yesus. Dan mengajar dan mengingatkan kita tentang firman Tuhan dari Roh Kudus itu. Oke. Nah, kesimpulannya. Keberadaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam Al-Trinity tidak bisa dirumuskan secara ilmiah maupun filosofis. Atau kita bisa menggambarkan apapun yang setara dengan apapun yang ada di dunia. Nggak bisa. Jadi, itu sebabnya di dalam Alkitab tidak pernah dirumuskan hal itu. Meski demikian, sejarah Alkitab menunjukkan pekerjaan Bapa, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan firman Tuhan hanya menjelaskan peran masing-masing pribadi tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Chairman. Ya. Oke, saya stop share dulu ya.